semuanya, perkenalkan nama saya Kala Zakira, mahasiswi STE Pembangunan Tanjung Pinang semester 3 dengan NIM 1962-251, kelas akuntansi pagi 2. Di video ini, saya akan membahas tentang accounting of joint product and by product dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Charlie Melinda SE MAK AKCA, mata kuliah akuntansi biaya 1. Yang pertama itu adalah joint product atau produk gabungan, yaitu suatu produk yang diproduksi secara bersamaan melalui suatu proses atau serentetan proses umum di mana setiap produk yang dihasilkan memiliki lebih dari nilai nominal. Dalam hal ini, ada istilah yang bernama titik pisah atau batas yang diidentifikasikan sebagai titik di mana produk-produk tersebut dapat dipisahkan sebagai unit-unit individual yang sebelumnya masih bersifat kesatuan homogen. By-product atau produk sampingan, yaitu suatu produk dengan total nilai relatif lebih kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan suatu produk lain yang total nilainya lebih besar. Produk dengan nilai yang lebih besar tersebut biasanya disebut dengan produk utama atau main product. Biasanya diproduksi dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan produk sampingan. Biasanya, produsen hanya memiliki sedikit kendali atas jumlah produk sampingan. Sifat produk ada dua, yaitu produk sampingan dan produk gabungan. Yang pertama yaitu produk gabungan, biaya bahan yang dapat dibebaskan pada semua kategori pemilihan. Yang kedua, biaya pengolahan selanjutnya yang akan dikeluarkan secara serentak untuk semua kategori pemilihan yang berbeda-beda tersebut. Yang kedua yaitu ada produk sampingan, yaitu produk sampingan yang dijual dalam bentuk asal tanpa memerlukan pemrosesan lanjutan. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan pemrosesan lanjutan agar dapat dijual. Definisi produk gabungan. Produk-produk gabungan adalah produk yang secara bersamaan diproduksi dengan input yang sama, dengan proses yang sama, dan masing-masing memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga tidak satupun dari mereka dapat diakui sebagai produk utama. Dalam produk gabungan, ketika bahan baku diproses itu menghasilkan lebih dari dua produk. Ada yang disebut titik pemisah dari tempat produk dipisahkan dan diidentifikasi. Pada tahap ini, produk yang dijual langsung atau diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk jadi, jumlah yang akan dikeluarkan sehingga titik pemisah disebut dengan biaya bersama. Contoh umum dari produk bersama adalah diesel, bensin, pelumas, parafin, dan lain-lain yang diperoleh dari berbagai produk bersama dalam pemrosesan minyak mentah. Definisi produk sampingan. Produk sampingan dapat dipahami sebagai anak perusahaan atau produk sekunder yang diproduksi secara tidak sengaja bersamaan dengan produk utama dan memiliki nilai jual atau nilai yang dapat digunakan dan dihasilkan dari bahan yang dibuang, yaitu PIMO atau limbah dari proses utama. Titik pemisah adalah tahap di mana produk sampingan dipisahkan dari produk utama berdasarkan kondisi pasar. Berdasarkan produk dapat diklasifikasikan sebagai produk yang dijual dalam bentuk aslinya. Produk yang menjalani proses tersebut sebelum dijual, hubungan antara produk sampingan dan produk utama juga mengalami perubahan. Seperti ketika nilai ekonomi produk sampingan lebih besar daripada produk utama, maka produk sampingan dari industri tersebut menjadi yang utama. Contohnya, molase diperoleh sebagai produk sampingan selama produksi gula, dan saat memproduksi sabun, gliserin diperoleh sebagai produk sampingan. Metode harga pokok atau cost method. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagai biaya bersama dialokasikan sebagai biaya produk sampingan dan menentukan harga pokok. Persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok, yaitu 1. Metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri sehingga tidak perlu membeli bahan baku dari pemasok luar. 2. Metode pasar. Metode pasar juga disebut dengan metode pembatalan biaya atau reversal cost methods. Pada metode nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini berusaha untuk menaksirkan biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarnya. Metode tanpa harga pokok atau non-cost methods. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaan tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi produk utama.
Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Metode ukuran fisik mengalokasikan biaya bersama untuk produk gabungan berdasarkan berat relatif volume atau ukuran fisik lainnya pada titik pisah batas total produksi dan produk. Contohnya sebagai berikut, yaitu dari dua produk yang timbul dari satu proses gabungan seharga $15 diasumsikan menjadi 1 galon krim yang sama dengan 1 galon susu krim. Metode pendapatan kotor. Metode pendapatan kotor, biaya persediaan final dari produk utama dihitung terlalu tinggi sehingga menanggung biaya yang seharusnya dibebankan ke produk sampingan. Metode pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain, asumsi pendapatan kotor penjualan produk sampingan. Kesimpulan, biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total lebih relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasa disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindari terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan oleh sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kualitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan produk. Referensi bukunya itu yang pertama itu Mulyadi, yang kedua itu Akuntansi Biaya Pendekatan Produk Costing dari Kautsariza Salman, SEAK, MSA, BKP, SAS. Yang ketiga itu dari Akuntansi Biaya Neneng Hartati, SEMM. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai accounting of joint product and by product. Thank you for watching.